Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama belajar. Namun sebelumnya marilah kita mulai dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak semuanya, pada kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Untuk pembelajaran kali ini kita perlu pencapaian pembelajaran, yakni menghayati dan meneladani kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, subcapaian pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan contoh perilaku dalam meneladani Nabi Yunus alaihi salam. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis hikmah dari kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Yang keempat, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dari pembahasan yang sudah kita sampaikan, baik kepada keluarga, sanak famili, atau kerabatnya. Untuk itu, mari kita lanjutkan belajar bersama-sama. Nabi Yunus adalah salah satu rasul oleh Allah yang sudah dipilih. Beliau dalam Al-Quran sudah disebutkan 4 kali dan 2 kali dengan nama gelar beliau, yakni dalam surat An-Nisa, surat Al-An'am, surat Yunus, surat An-Nisa kembali, surat As-Saffat, dan surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk mendatangi penduduk yang mana penduduknya adalah penyembah berhala, yakni penduduk Nainawa yang pada waktu itu terletak di bumi Irak. Nabi Yunus mendatangi seluruh penduduk Nainawa yang menyembah berhala, tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penduduk Nainawa semuanya memberontak, mendustainya, dan bersikeras kepada kekafiran mereka. Beliau mengingatkan mereka akan neraka, api yang menyala-nyala, serta mengancam mereka mendapatkan azab kalau tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tetap dengan kepercayaannya dan bersikeras dengan kekafirannya. Lalu beliau Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Kepergian beliau dari Nainawa adalah salah satu pelarian dari kewajiban putus asa dengan tanggung jawab kaumnya. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum Nainawa dalam keadaan marah, dan Allah pun membersihkan ke dalam hati kaum Nainawa untuk kembali. Kaum Nainawa akhirnya bertakwa, beriman, dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki maupun yang perempuan. Dengan hal tersebut, apakah Nabi Yunus mengetahui? Tidak. Nabi Yunus tidak mengetahui kalau kaum Nainawa, penduduk Nainawa adalah penduduk yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus tetap menjalankan marahnya pada waktu itu. Akhirnya Nabi Yunus mendatangi sebuah perahu yang ada di sebuah laut dan menumpanginya bersama orang banyak. Karena angin kencang dan angin sangat bertiup kencang sehingga menimbulkan ombak yang sangat besar, sehingga kapalnya akan tenggelam karena kebanyakan penumpang. Semua penumpang yang ada di kapal tersebut berpendapat, lebih baik dikurangi, ini ada penumpangnya.
Akhirnya dibuatlah lotre. Yang keluar adalah Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus keluar dari lotre. Apakah Nabi Yunus takut? Tidak. Nabi Yunus tidak takut. Nabi Yunus tidak ragu sama sekali. Bahkan beliau cepat-cepat melepaskan pakaian dan menceburkan tubuhnya ke dasar laut. Tak lama kemudian, akhirnya Allah menyuruh ikan yang sangat besar, yakni ikan paus, untuk menelannya. Menelan bukan berarti mengunyah, menelan bukan berarti memakan. Menelan itu adalah tidak merusak tubuh, tidak merusak kerangka yang ada di tubuh Nabi Yunus. Oleh karena itu, Nabi Yunus dikenal dengan Shahibul Hud. Shahibul Hud adalah orang yang di dalam perut ikan paus. Ikan paus berkeliling ke semua juru laut, sampai ke dasar laut. Tidak disangka ternyata di dalam situ terdengar suara tasbih. Siapa yang bertasbih? Yang bertasbih adalah ikan paus dan batu karang yang ada di dalam. Nabi Yunus pun tersentuh dengan hal tersebut. Akhirnya Nabi Yunus pun bertasbih bersama-sama. Dan Nabi Yunus berdoa agar dia dikeluarkan dari azabnya tersebut, dari kesedihannya tersebut. Lalu Allah pun mengizinkannya dengan mengutus malaikat. Malaikat memberikan pertolongan atas izin Allah sehingga Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan tersebut. Ikan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam tubuhnya, keluar di bawah pohon labu. Mengapa pilih pohon labu? Karena pohon labu mempunyai daun yang lebar, pohonnya tidak didatangi serangga, tidak didatangi hama sampai matang buahnya. Oleh karena itu, Nabi Yunus kemudian bisa sehat kembali, bisa bugar kembali, sehingga Nabi Yunus menjalankan perintah Allah kembali dengan mengajak semua kaum yang ada di sekitarnya menyembah Allah dan beriman kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan cerita tentang kisah keteladanan Nabi Yunus. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.